Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabarnya keluarga-keluarga yang senantiasa mengasihi Tuhan? Pada malam hari ini kita akan bersama-sama kembali bersekutu di dalam ibadah keluarga kita. Walaupun masih di tengah keterbatasan, walaupun masih di tengah pandemi seperti ini, kiranya hati kita senantiasa terpaut kepada Tuhan, sehingga senantiasa kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan terus memohon penyertaan Tuhan atas hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa merenungkan firman-Mu di keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya mau menolong kami, Tuhan mau memberkati kami, sehingga firman-Mu yang Engkau berikan pada malam hari ini senantiasa menjadi pelita di tengah kehidupan kami. Terkhusus Tuhan, di mana pada malam hari ini kami bersama keluarga kami menyambut Engkau di dalam masa Prapaskah ini. Tuhan senantiasa kiranya memberkati kami selalu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kiranya Tuhan juga urapi, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dan sesuai kehendak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Lukas 23 ayat yang ke-34. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini di dalam persekutuan doa Prapaskah yang pertama, yaitu ya Bapa, ampunilah mereka. Kita sering mendengar kata mengampuni. Kata orang seringkali mengampuni itu ngomongnya aja yang gampang, gitu ya. Tapi melakukannya itu sangat sulit. So mas mau ngomong kowe tak ampuni pasti bisa, gitu ya. Tapi apakah itu betul melakukannya dengan sungguh-sungguh mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Nah, sebuah pengampunan itu sangat sulit dilakukan. Ya, jujur pasti setiap kita manusiawi, secara manusiawi itu pasti sulit. Gitu ya. Apalagi orang tersebut menyakiti hati kita terlalu dalam, entah itu melalui kesengajaan ataupun tidak sengaja. Ya,
sehingga membuat kita semakin susah untuk melakukan pengampunan. Nah, keluarga-keluarga milik Tuhan Yesus, sebuah pengampunan juga diungkapkan Yesus di dalam Lukas 23:34. Nah, di dalam perikop ini adalah ucapan pertama Yesus ketika dia berada di atas kayu salib. Nah, ini bukan hanya sebuah ucapan, tetapi ini adalah sebuah doa yang dipanjatkan Yesus kepada Bapa. Ini tidak main-main. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi juga mendoakan. Nah, ini luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Menjadi pertanyaan untuk kita. Iki sopo sing dimaksud? Ya. Siapakah yang dimaksud mereka dalam ucapan tersebut? Mereka yang dimaksud Tuhan Yesus yaitu golongan-golongan orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang yang menguasai hukum Taurat tetapi menerapkannya jauh dari kasih. Juga golongan orang-orang Israel atau orang Yahudi. Ini yang kemudian yang ingin disampaikan Tuhan kepada orang-orang yang kemudian ngomongnya tahu tentang hukum Taurat, tetapi hal itu tidak dilakukan. Termasuk orang-orang yang kemudian lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Mukjizat-mukjizat Tuhan yang diberikan kepada setiap orang Yahudi, setiap orang Israel pada zaman itu. Mereka semua lupa. Dan kepada siapa lagi? Yaitu kepada para prajurit-prajurit Romawi pada waktu itu yang ikut menghukum Tuhan Yesus di dalam disalibnya Tuhan Yesus. Nah, semua golongan ya yang dalam hal ini walaupun secara tidak sengaja mengetahui keputusan-keputusan yang ada, Tuhan pun tetap mengampuni. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengatakan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus di sini ingin mengatakan bahwa mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat, artinya mereka yang sedang berpihak kepada dosa. Mereka menghukum orang yang tidak bersalah dengan dasar apa? Kebencian belaka. Karena benci kepada Yesus, maka Yesuslah yang dihukum. Inilah yang kemudian ingin disampaikan Tuhan. Mereka menghukum orang yang berpihak pada yang lemah dan sering berbuat kasih kepada siapapun. Yesus melakukan itu. Apakah itu salah? Sebetulnya juga tidak salah, karena itu sikap kasih yang diungkapkan Yesus kepada setiap orang. Tapi karena dasarnya sudah benci, sudah muak dengan Yesus, karena sering berkonfrontasi dengan Yesus, sering bertengkar, ya, berargumen dengan Yesus, maka orang-orang yang benci ini antusias
untuk menghukum Yesus. Nah, orang-orang yang tidak tahu, ya, tidak tahu, itu juga menjadi orang-orang yang kemudian secara tidak sengaja menghukum Yesus. Dan orang ini juga termasuk di dalamnya semua orang yang membenci, karena dasarnya adalah sudah benci duluan. Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mengetahui itu, Yesus masih dengan penuh kasih mengatakan, ampunilah mereka. Artinya apa? Di sini Yesus dengan penuh kasihnya masih menyatakan kasihnya kepada siapapun. Kemurahan hati Allah seolah-olah tidak terpengaruh dengan sikap orang-orang yang membenci, memanfaatkan keadaan untuk turut menyingkirkan Yesus. Di satu sisi Yesus di sini juga bersedia, ya, mengorbankan dirinya bagi manusia berdosa. Di dalam ibadah umat Israel, setiap pengampunan diterima setelah melewati ibadah korban. Jadi ketika umat Yahudi ingin melakukan pengampunan dosa, umat Yahudi tersebut harus menyerahkan sebuah korban untuk pengampunan. Nah, di titik inilah Tuhan Yesus sendiri mau jadi korban pengganti supaya manusia bisa diampuni dan diselamatkan. Nah, keluarga-keluarga yang senantiasa mengasihi Tuhan melalui perkataan Yesus di kayu salib ini, mari kita jadikan ini sebagai suluh, sebagai pertanda untuk kita mengobarkan kasih kita kepada Tuhan. Lihatlah dan senantiasa mengingat bahwa Kristus menderita dengan demikian hebatnya. Dan masih di dalam penganiayaan yang begitu luar biasa, Yesus masih meminta kepada Tuhan untuk mengampuni mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ucapan Yesus yang meminta Bapanya untuk mengampuni orang-orang yang telah menyebabkan penderitaannya, ini menarik untuk kita renungkan sepanjang kehidupan kita. Mereka secara sadar menuduh Yesus melakukan kesalahan, namun mereka tidak mengerti karena tidak mengenal bahwa Dia adalah Tuhan. Bahkan yang lebih tidak mengerti lagi, mereka menyalibkan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah kita kadang, ya, seringkali merasa diri benar, merasa diri hebat? Mungkin saat itu karena kita terkadang digelapkan oleh dosa, sehingga tidak mampu memahami kebenaran yang ada. Kita tidak mampu mengenali kebenaran yang ada. Dosa kadangkali membuat kita lupa dan tidak lagi mampu memahami diri kita sesungguhnya.
Karena itulah kadang kita tidak mengenali siapa kita dan bagaimana seharusnya kita hidup. Nah, maka dari itu kita senantiasa meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena kadangkali kita tidak sengaja mengungkapkan, kemudian menyakiti orang. Nah, ini karena kita seringkali tidak tahu apa yang kita perbuat. Maka dari itu senantiasalah kita untuk melakukan permohonan ampun kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan atas belas kasih-Nya kepada kita. Untuk kita terus bisa memperbaharui hidup kita. Agar kita senantiasa mengerti, mengenali kebenaran yang sebenarnya ada pada diri kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, kita senantiasa diajak terus berelasi kepada Tuhan, untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Dan kenapa harus bersyukur, Mas? Ya karena pada saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya untuk kita senantiasa mau juga mengampuni orang-orang yang kadangkala menyakiti kita. Walah Mas abot marung terus. Abot. Kita mulai belajar dari Yesus. Yesus mengatakan, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengampuni mereka. Mungkin mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada kita. Entah itu sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, mari kita terus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita bisa menjangkau, bisa memahami, untuk kita terus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rasa syukur dan kagum atas doa Yesus ini memohon pengampunan bagi orang-orang yang menganiayanya, dan itu menjadikan berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Ketika sikap Yesus ini mengubahkan kita menjadi seorang yang berkemurahan hati, nah kita bisa mencontoh Yesus ini. Bagaimana kita seharusnya juga bersikap, senantiasa memiliki kemurahan hati untuk mau mengampuni orang yang kadangkala menyakiti kita. Memang berat, ya memang berat. Maka dari itu kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk membantu kita, menolong kita, ya, menunjukkan kasih-Nya secara nyata pada kita. Loh, Tuhan Yesus sudah nyata-nyata, ya toh, memberikan kasih-Nya kepada kita. Kita yang menerima kasih itu seharusnya juga bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang pemulihan membutuhkan sebuah proses.
Namun pengampunan adalah keputusan yang kita buat untuk mengampuni, melepaskan segala ikatan, utang, kesalahan kepada orang lain. Untuk senantiasa kita terus bisa belajar berserah kepada Allah. Keluarga-keluarga yang senantiasa mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Di masa Prapaskah yang pertama ini, mari kita terus memperbaiki diri kita. Sekaligus ini menjadi penguat, menjadi dasar bagi kita di dalam kita senantiasa terus belajar, mau memiliki kemurahan hati, mau mengampuni di dalam kita menjalani masa Prapaskah ini. Mari senantiasa kita terus belajar di tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu berupa firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami, senantiasa menjadi dasar bagi kami untuk kami menjalani masa Prapaskah ini. Tuhan, ajari kami untuk kami terus bisa menggaungkan kemurahan hati yang seperti Engkau lakukan, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Engkau. Ajari kami Tuhan terus kami untuk belajar bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, ubahlah hati kami untuk kami bisa memiliki kemurahan hati seperti Engkau. Tuhan Yesus Sang Sumber Kasih, terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman-Mu pada saat ini menjadi penguat bagi kami, di dalam kami terus menjalani kehidupan kami. Terlebih Tuhan, di dalam kami menjalani masa Prapaskah ini, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian persekutuan keluarga kita. Kiranya renungan ini menjadi penguat, menjadi dasar kepada kita untuk terus kita memberikan kasih kita kepada sesama kita. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati kita. Amin.